galak tapi digunakan dan bereksekusi pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di Jalan Panorama Kota Bukit Tinggi. Kita mau jajas ke Taman Panorama dan kita juga mau masuk ke lubang Jepang karena di dalam ternyata masih menyimpan misteri yang belum terungkap sampai sekarang, guys. Ini kita udah sampai di depan monumen Taman Panorama Kota Bukit Tinggi. Ikutin terus CCS kita kali ini, jangan lupa subscribe dulu, guys. Di seberang Taman Panorama ada juga Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Di dalam museum ini ada perlengkapan perang selama perang di wilayah Sumatera Barat. Ini kita di depan pintu keluar Taman Panorama. Pintu masuknya itu kita jalan lagi ke depan. Kita udah di depan pintu masuk Panorama dan lubang Jepang. Kita mau masuk dulu, guys. Tarif masuk dewasa itu 20.000, anak-anak 15.000, mancanegara 25.000. Nah, kita udah masuk di Taman Panorama dan lubang Jepang. Di sebelah kanan ini jualan jajanan, guys. Tapi kita mau jalan dulu ke sebelah kiri. Panorama Ngarai Sianok. Nah, itu dia. Ngarai Sianok, dan di sana itu ada Gunung Singgalang, guys. Lembah Sianok ini terbentuk karena proses turunnya sebagian lempeng bumi, sehingga menimbulkan patahan berupa tebing yang curam. Ngarai ini membentang sepanjang 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang sampai Nagari Sianok 6 suku. Kedalaman tebing ini sekitar 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Di sini ada peta lokasi objek wisata Bukit Tinggi mulai dari Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, dan banyak lagi, guys. Dan di sini lagi ada pegelaran tari skui. Kita lihat dulu, guys.
lebarnya 1470 meter. Jadi kalau panjang sebenarnya lubang Jepang ini ada 6,5 kilo, tapi yang dijadikan objek wisata cuma 1470 meter. Jadi dengan lubang Jepang itu seperti ini. Posisi kita berdiri sekarang ada di sini, Kak. Nanti kita bakalan turun anak tangga sampai di sini. Di bawah ini ada datar atau flat, nggak ada tangga turun, nggak ada tangga naik lagi. Jadi di bawah sana terdapat 21 ruangan, 42 simpang, kayak labirin di bawahnya, Bang. Jadi di bawah itu petunjuk arah nggak ada. Ya. Jadi nomor 2 adalah ruang amunisi atau ruang senjata, pintu pelarian atau pintu bunuh diri. Nomor 4 adalah bekas kamar barak tidur para tentaranya. 2 bekas ruang makan, 1 ruang sidang, pintu penyergapan ikonnya nanti di sini. Dapur sama penjara. Ini dapur bukan buat masak, tapi digunakan dapur eksekusi pada zaman itu, Bang. Terdapat 2 lubang lagi di sini, pintu pengintaian atau pintu mata-mata tentara Jepang, lubang pembuangan di sini, Kak. Nah, jadi siapapun yang masuk dalam lubang Jepang ini dibawa ke dapur sini langsung eksekusi, tulangnya dibuang ke sini. Jadi keluarnya bisa di sini, kayak Bang. Awal lubang Jepang itu dibangun dari sini. Jadi yang menjadikan lubang Jepang ini 1,5 kilo udah ditutup-tutup. Ini di atas ini di pintu penghubung, di atas ini sebenarnya masih ada gua, itu tembusannya ke bawah jam gadang benteng Forteko sama Balai Sidang Bung Hatta. Di sini juga sudah ditutup sama pemerintah. Ini tembusannya ke perbatasan Bukit Tinggi sama Agam, tepatnya di Jambu Air. Tahun 1986, lubang Jepang dibuka menjadi objek wisata oleh pemerintah Bukit Tinggi. Pertama kali ditemukan, lubang Jepang ini tidak memiliki tangga. Tangga ini dibuat sebagai akses masuk pengunjung objek wisata lubang Jepang dengan panjang tangga 64 meter dengan 132 anak tangga. Lubang Jepang ditemukan pertama kali oleh masyarakat pribumi. Ada ribuan kerangka manusia ditemukan dalam lubang Jepang ini. Lubang Jepang dibuat oleh tentara Jepang sekitar tahun 1942 yang dipimpin Jenderal Watanabe untuk difungsikan sebagai penyimpanan makanan, gudang persenjataan, dan tempat bersembunyi selama Perang Dunia Kedua dan Perang Asia Timur Raya. Lubang Jepang dikerjakan sekitar Maret tahun 1942 sampai selesai sekitar Maret tahun 1944. Pembangunan lubang Jepang dilakukan secara paksa, tetapi tidak melibatkan masyarakat sekitar Bukit Tinggi yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan lubang Jepang. Saat itu, pemerintah Jepang mendatangkan pekerja dari daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pekerja paksa dari Bukit Tinggi dikerahkan diantaranya untuk mengerjakan terowongan di Bandung dan Pulau Biak, Papua.
Karena dibangun secara rahasia, lubang Jepang ini pun baru ditemukan pada tahun 1946 dengan panjang 6,5 km. Tetapi 5 km tidak dibuka untuk objek wisata karena tidak memiliki ventilasi udara. Saat ditemukan pertama kali, pintu terowongan hanya 45 cm, sekitar ukuran ban mobil. Pintu terowongan dibuat berukuran kecil untuk kamuflase atau tipuan karena lubang Jepang ini bersifat rahasia. Tanah pada dinding terowongan ini merupakan jenis tanah cadas yang jika bercampur dengan air akan semakin kokoh dan menyatu. Hal ini dibuktikan dengan gempa hebat yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2007 dan 2009. Hanya sedikit lapisan dinding terowongan yang terkelupas. Tentara Jepang pada saat itu memberlakukan sistem kerja berkelompok dalam proses pembuatan lubang Jepang. Setiap kelompok berjumlah sekitar 15 orang diperintahkan bekerja keras hingga batas kemampuan mereka. Para pekerja paksa yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan akan dibuang ke ngarai melalui lubang. Dengan panjang sekitar 6,5 km, lubang Jepang menjadi salah satu terowongan pertahanan terpanjang di Asia. Tahun 2004, lubang Jepang ini ditutup selama 2 tahun. Lubang Jepang tidak dibuka untuk umum sebagai objek wisata karena renovasi besar-besaran. Hal yang masih menjadi misteri kemana tanah hasil galian lubang Jepang ini dibuang. Keberadaan Jenderal Watanabe yang memerintahkan pembuatan lubang Jepang ini tidak diketahui sampai sekarang. Berapa jumlah tenaga kerja paksa yang meninggal saat penggalian lubang Jepang juga tidak diketahui.
Itu dia tadi JJS kita ke Taman Panorama dan Lubang Jepang Bukit Tinggi. Sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe guys.